Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Bertemu lagi di mata kuliah kalkulus 1. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai turunan fungsi trigonometri, kemudian turunan tingkat tinggi dan diferensial. Nah, hari ini kita masih lanjutkan sedikit mengenai turunan. Ini kita akan masuk ke turunan fungsi implisit, kemudian penggunaan diferensial, dan juga nanti kita akan masuk sedikit mengenai integral. Nah, kalau sebelumnya yang kita lakukan itu adalah menurunkan fungsi-fungsi yang bentuknya secara penyajian itu berupa fungsi eksplisit. Nah, sekarang bagaimana jika fungsinya itu disajikan dalam bentuk implisit, bagaimana kita menurunkan fungsi tersebut. Oke, jadi yang sebelumnya itu eksplisit yang bentuknya seperti ini, Y sama dengan Fx, karena tidak semua fungsi itu dinyatakan dalam bentuk eksplisit, ada juga yang dinyatakan dalam bentuk implisit seperti ini, X, Y sama dengan 0. Nah, gimana kita menentukan turunan dari fungsi implisit? Untuk menurunkan fungsi implisit, maka ada aturannya. Yang pertama itu jika Fx, Y sama dengan 0 mengandung suku Gx, maka dgx per dx itu sama dengan g aksen x. Kemudian jika Fx, Y sama dengan 0 mengandung suku hy, maka turunannya ini adalah d per dx hy, turunannya h aksen y dikali d per dx. Nah, kalau yang ini jadi seperti berlaku aturan rantai di sini ya. Aturan rantai. Nah, untuk aturan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, kalau dia mengandung suku ux dan vy, maka berlaku aturan untuk menurunkan fungsi yang berupa perkalian. U aksen V ditambah UV aksen. Nah, kita lihat contoh. Di sini ada fungsi implisit. Bentuknya seperti ini. dy per dx dari e kuadrat min 3xy plus y kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka bentuk umum dari fungsi implisit tadi adalah fx, y sama dengan 0. Kalau dia bentuknya seperti ini, masih sama dengan 4. Maka kita ubah dulu menjadi sama dengan 0 dengan cara kita pindahkan yang ini ke ruas sebelah kiri seperti ini. Nah, dia sudah sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan dy per dx-nya, maka kita gunakan aturan yang 3 tadi. Nah, yang pertama itu kita lihat di sini ini adalah gx. Kalau dia gx, tadi kita langsung turunkan saja seperti biasa. X kuadrat kalau diturunkan jadi 2x. Nah, kemudian yang di sini ini adalah fungsi yang berlaku aturan yang kedua, yang ketiga ini mengandung suku UV. Jadi 3 U dikali V. Kemudian yang Y kuadrat ini berlaku aturan yang kedua, yang aturan rantai. HY berupa HY, maka berlaku aturan yang kedua. Nah, kalau yang ini gx langsung diturunkan jadi 0. Untuk menentukan dy per dx-nya, kita ikuti aturan 3 ini. Jadi kalau x kuadrat diturunkan 2x. Nah, untuk yang 3xy ini, berarti di sini adalah ada u kali v-nya. Jadi x dengan y ini kita ibaratkan x itu adalah u-nya. Kemudian y itu adalah v-nya. Nah,
sesuai dengan aturan perkalian, bentuk perkalian turunannya adalah U aksen dari X itu adalah 1, kemudian aksen dari P aksen dari Y adalah dy per dp, dy per dx. dy per dx, maka kita gunakan rumus perkalian tadi yang ini. Jadi kalau kita gunakan rumus ini berarti U aksen itu 1, kemudian V-nya adalah Y, ditambah, nah, V aksen itu dy per dx, V aksen U-nya adalah 3, ya maaf, U-nya adalah X, dikali V aksennya adalah dy per dx. Nah, ini turunan dari xy. Tapi di sini ada min 3, di depannya ada min 3, berarti min 3 kalau kita buat dalam kurung seperti ini. Nah, turunan dari x kali y itu adalah y plus x dy per dx dikalikan min 3 jadi 3y, min 3y, min 3 dikali x dy per dx adalah min 3x dy per dx. Nah, kemudian untuk yang y kuadrat berlaku aturan rantai, turunan dari fungsi komposisi y kuadrat. Jadi y kuadrat itu kalau diturunkan berdasarkan aturan rantai, turunan dari y-nya ini adalah 2y. Turunan dari y kuadrat adalah 2y dikali dengan turunan dari y-nya. Turunan dari y adalah dy per dx. Maka turunan dari y kuadrat itu adalah 2y dy per dx. 4 diturunkan jadi 0. Nah, setelah dapat seperti ini, maka yang punya faktor yang sama bisa kita gabung seperti ini, kita faktorkan seperti ini, kemudian yang lainnya bisa kita pindahkan ke sebelahnya. Nah, itu. Dari sini kemudian dy per dx-nya bisa kita tentukan yaitu 3 3y min 2x. Ini ada kesalahan tanda sepertinya. Ini 3y min 2x, harusnya ini minus ya. Minus 3y min 2x per 2y min 3x. Nah, inilah dy per dx. Jadi kalau ditanya dy per dx, untuk yang implisit ini bentuknya implisit, maka kita gunakan yang 3 aturan ini. Bentuknya perkalian, maka berlaku ini. Bentuknya komposisi, maka berlaku aturan yang kedua. Tapi kalau dia cuma x saja, atau berupa bilangan seperti ini, tinggal kita turunkan. Ya. Oke, kita lihat contoh lagi. Di sini ada fungsi implisit. Nah, tapi di sini harus ditentukan lagi pada titik 1,2. Langkahnya kita tentukan dy per dx dari ini dulu berdasarkan aturan fungsi implisit tadi. Ini bentuknya adalah perkalian, ini perkalian. Nah, kalau ini kita jadikan bentuk umum dulu sesuai dengan bentuk umum fungsi implisit sama dengan 0, kemudian turunan implisit dari ini 2xy. Ini perkalian jadi y kuadrat dikali y, u aksen v ditambah u v aksen
Kemudian ini juga U aksen V ditambah U V aksen. Nah, U aksen itu 2X, V-nya itu Y, kemudian U-nya I kuadrat, V aksennya adalah DY per DX. Nah, kalau yang di sini, Y kuadrat ini kalau diturunkan sesuai dengan aturan yang kedua, maka 2Y dikali DY per DX. Seperti itu. 2Y dikali DY per DX. Jadi kalau U aksennya U aksen V, kalau U-nya itu adalah X, berarti U aksennya adalah 1 dikali V Y kuadrat ini. U-nya itu U aksen V ditambah U V aksen. U-nya itu X, V aksennya adalah 2Y DY per DX. Nanti dicoba lagi. Yang jelas gunakan 3 aturan tadi. Kalau dia bentuknya hanya X saja, sukunya itu tinggal kita turunkan. Tapi kalau dia berupa komposisi Y, maka berlaku aturan rantai. Kalau dia bentuknya perkalian, kita sesuaikan U aksen V ditambah UV aksen, yang mana U-nya, mana V-nya. Kalau ada mengandung Y lagi, maka berlaku aturan rantai juga. Oke, setelah ini, maka kita faktorkan seperti ini. Kemudian kita pindahkan ruas, dapatlah DY per DX-nya. Nah, setelah ketemu DY per DX-nya, kita disuruh menentukan pada titik 1,2. Tinggal kita masukkan ke sini. X-nya itu 1, kemudian Y-nya itu adalah 2. Masukkan ke sini. Jadi, tinggal diselesaikan. Jadi, min 2 dikali 1 dikali 2 ditambah 2 kuadrat dibagi 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikali 2. Selesaikan, hasilnya adalah min 8/5. Oke, seperti itu untuk turunan fungsi implisit. Jadi ada 3 aturan tadi untuk menentukan DY per DX-nya. Nah, sekarang ada turunan fungsi parameter. Fungsi parameter itu adalah fungsi dalam bentuk parameter. Misalkan X-nya itu berupa ft dan Y-nya berupa gt. Dengan T itu adalah parameter. Untuk menentukan turunan pertama atau DY per DX dari fungsi parameter, terlebih dahulu kita turunkan dx per dt-nya, kemudian dy per dt-nya. Selanjutnya, dy per dx dicari dengan rumus seperti ini. Nah, sekarang kita lihat penerapan diferensiasi. Di bentuk umum garis, itu mx plus n, di mana m itu adalah kemiringan, koefisien arah, atau gradien, dan n adalah penggal garis. Kita lihat di gambar ini. Nah, kemiringan garis L1 adalah M1 deltanya per delta X. Jika delta X-nya itu mendekati 0, maka M1 sama dengan M sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X atau sama dengan dy per dx. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiringan garis yang menyinggung titik X, Y pada Fx itu adalah M sama dengan dy per dx atau sama dengan F aksen X. Jadi turunan pertama. M itu adalah turunan pertama. Nah, jika garis tersebut menyinggung titik P, X1, Y1, maka kemiringannya adalah M dy per dx, X sama dengan X1 sama dengan F aksen turunan pertama. Oke, kita lihat contoh. Tentukan persamaan garis yang menyinggung kurva Y kuadrat plus X min 3 di titik P 2,3.
3, maka untuk menentukan persamaan garisnya, ini kita turunkan Y-nya D per DE, kemudian garis singgung yang menyinggung titik P 2,3 itu adalah tinggal kita masukkan ke sini nilai X-nya 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi persamaan garisnya kita dapatkan Y sama dengan MX plus N. Nah, karena menyinggung titik P, 2,3, maka bisa kita tentukan nilai N-nya dari sini. Y-nya 3, kemudian M-nya 5, dikali X-nya 2, tambah N. Dapatlah N-nya sama dengan minus 7. Nah, sudah nilai M-nya sudah kita tentukan, dapatnya 5, kemudian N-nya minus 7, maka persamaan garisnya itu adalah 5X min 7. Oke, kemudian persamaan garis normal. Jadi ini adalah beberapa penggunaan dari turunan untuk menentukan ini penerapan diferensiasi untuk menentukan persamaan garis singgung. Pertama ini, kemudian persamaan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Pada pembahasan yang lalu kita sudah tahu bahwa dua garis itu dikatakan saling tegak lurus ketika perkalian antara kemiringan garis tersebut M1 dikali M2 itu sama dengan nilainya minus 1. Atau dalam bentuk rumus, nah seperti ini, M2 itu min 1 per M1. Dimana M1 adalah kemiringan garis singgung dan M2 adalah kemiringan garis normalnya. Kita lihat contoh, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal di titik 1,2 pada kurva Y sama dengan 3Y kuadrat 2X plus 5. Maka untuk menentukan M-nya, kita turunkan M1-nya, dapatnya ini turunan dari 3x kuadrat min 2x, 6x min 2, masukkan x sama dengan 1, hasilnya adalah 4. Nah, setelah dapat M1, bisa kita tentukan M2-nya, di mana M2 itu adalah min 1 per M1, berarti min 1/4. Dari sini kita bisa menentukan nilai N-nya. Dapat, di sini N1 itu dapatnya 2. Kemudian persamaan garis normalnya berarti M2X2 plus N2. Nah, kita dapatkan N2-nya 25/4. M2-nya ini min 1/4. Kemudian N2-nya 25/4. Caranya ya seperti yang sebelumnya tadi. Menentukan nilai N-nya. Kemudian baru kita tentukan persamaan garisnya. Garis singgung dan garis normal. Oke. Nah, kemudian penerapan yang lainnya adalah untuk kecepatan dan percepatan sesaat. Jadi kalau kita ketemu biasanya di pelajaran fisika ada kecepatan dan percepatan. Nah, itu kalau kita ingat-ingat lagi ada kecepatan dan percepatan rata-rata, di mana kecepatan rata-rata pada bidang datar itu didefinisikan sebagai delta S per delta T. Perubahan S dibagi perubahan T. Itu biasanya S itu adalah jarak, kemudian T itu adalah waktu. Kalau rumus kecepatan itu adalah S per T. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu delta S per delta T. Oke, kemudian untuk selisih waktu delta T yang cukup besar, maka persamaan tadi hanya dapat digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata saja, tidak dapat digunakan untuk menghitung kecepatan untuk suatu saat tertentu. Sebenarnya persamaan 68 dapat digunakan untuk menentukan kecepatan untuk suatu saat tertentu dengan catatan delta T sangat kecil atau dalam bentuk rumus seperti ini. Nah, jadi kalau kecepatan rata-rata itu kita limitkan untuk delta T-nya mendekati 0, maka kita dapatkan kecepatan sesaat, di mana kecepatan sesaat berarti adalah perubahan S dibagi perubahan T, atau ds per dt.
Jadi ds per dt ini turunan pertama dari S atau lintasan ST ini ya. Kemudian percepatan rata-rata itu adalah delta V per delta T, di mana V2 dan V1 masing-masing posisi akhir dan awal terhadap acuan, sedangkan T2 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi akhir dan posisi awal. Untuk selisih waktu delta T yang cukup besar, maka persamaan 68 hanya dapat digunakan untuk menentukan percepatan rata-rata saja, tidak dapat digunakan untuk menghitung percepatan untuk suatu saat tertentu. Nah, sebetulnya bisa kita gunakan untuk menentukan percepatan dengan catatan delta T sangat kecil atau dalam bentuk rumus. Nah, limit seperti ini. Atau percepatan sesaat itu adalah dv per dt. dv per dt, atau bisa juga itu dinyatakan dalam bentuk turunan kedua dari S terhadap T. Kalau turunan pertama tadi kecepatan sesaat ds per dt, percepatan sesaat itu adalah turunan keduanya atau d kuadrat S per dt kuadrat. Oke, kita lihat contoh suatu partikel ditunjukkan oleh persamaan S sama dengan 3t kuadrat minimal t plus 2, di mana t dalam detik dan S dalam 1 meter. Tentukan panjang lintasan, kecepatan, dan percepatan pada saat t sama dengan 15 detik. Nah, ini kita rubah dulu. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan kecepatan sesaat itu adalah turunan pertama. Berarti kita turunkan dari sini jadi 6t min 5. Percepatan sesaat itu adalah turunan kedua dari sini, atau dv per dt. Nah, v-nya ini 6t min 5, berarti diturunkan tinggal 6. Inilah adalah percepatan sesaatnya. Untuk t sama dengan 15 detik, tinggal kita masukkan nilai t-nya ke sini. S-nya 600 meter, V-nya 6T min 5, 85 meter per detik, A-nya adalah 6 meter per detik kuadrat. Oke, itu beberapa penggunaan dari turunan. Kemudian kita lanjutkan sedikit mengenai integral. Jadi nanti integral tak tentu, karena di integral ini ada integral tentu dan integral tak tentu. Mungkin untuk kelanjutan integral nanti akan dibahas di kalkulus 2. Di sini kita lihat sedikit mengenai integral tak tentu. Nah, ada istilah anti turunan dan integral tak tentu. Jadi yang kita bahas sebelumnya itu adalah turunan fungsi. Kalau diketahui fungsi fx, maka proses diferensiasi itu akan menghasilkan turunan fx atau f aksennya. Nah, di sini kita akan bahas kebalikan dari proses diferensiasi, yaitu proses integrasi. Jadi kalau sebelumnya kemarin fungsi didiferensiasikan hasilnya turunan. Nah, sekarang hasilnya itu fungsi turunan tadi kita integralkan, dia akan kembali ke fungsi asalnya atau fx-nya. Jadi kalau kita balik prosesnya itu ya, kalau misalkan tadi proses turunan itu ada induknya, kalau kita ibaratkan analogi dengan hewan, misalkan induknya diturunkan menghasilkan turunannya. Nah, sekarang turunan tadi kita balikkan lagi prosesnya. Kita integralkan, balik lagi ke induknya. Nah, seperti itu. Jika pada proses diferensiasi menghasilkan turunan, maka proses integrasi akan menghasilkan anti turunan. Nah, itu. Jadi fungsi asal. Misal dikatakan fungsi f, maka proses integrasi adalah proses menentukan fx sedemikian rupa sehingga f aksen x sama dengan fx dikali fx. Nah, itu dinamakan anti turunan dari fx. Contoh, misalkan x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 itu adalah anti turunan dari 3x kuadrat. Karena
f aksen x itu sama dengan d fx per dx, di mana fx-nya itu x pangkat 3, maka ketika diturunkan jadinya 3x kuadrat itu adalah fx. Akan tetapi masih terdapat banyak anti turunan dari x pangkat 3. Nah, seperti ini, x pangkat 3 plus 1, x pangkat 3 plus p, x pangkat 3 dikurang e, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap x plus 3, x pangkat 3 plus bilangan konstan merupakan anti turunan. Disebut juga primitif dari 3x kuadrat. Jika bilangan konstan kita lambangkan dengan c, maka anti turunan dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3 plus c. Proses untuk menentukan anti turunan dari fx disebut proses integrasi, ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi hasil turunan tadi, kalau kita integralkan, ini lambang integral dalam bentuk seperti ini, hasilnya adalah fungsi asalnya ditambah sebuah konstanta. Nah, karena kenapa anti turunan itu anti turunan dari 3x kuadrat itu adalah x pangkat 3. Nah, tapi tidak hanya x pangkat 3 saja anti turunan dari 3x kuadrat itu. Anti turunan dari x pangkat 3. Nah, karena kenapa? 3x kuadrat ini kalau kita integralkan hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, atau x pangkat 3 ini kalau kita turunkan hasilnya adalah 3x kuadrat. Nah, tapi tidak hanya x pangkat 3 kalau kita turunkan hasilnya 3x kuadrat. Seperti ini, x pangkat 3 plus 1. Kalau kita turunkan itu adalah sama juga 3x kuadrat juga. X pangkat 3 plus P kalau kita turunkan, nah itu 3x kuadrat. X plus P kalau kita turunkan hasilnya 3x kuadrat juga. Makanya ketika kita balik prosesnya, kita integralkan 3x kuadrat ini, hasilnya itu bukan hanya x pangkat 3 atau fx ini saja. Bisa juga x pangkat 3 plus 1, bisa juga x pangkat 3 plus P. Maka secara umum hasil integralnya itu adalah bukan hanya x pangkat 3 atau fx-nya saja, tapi ditambah sebuah konstanta di sini. Nah, konstantanya itu adalah bisa 1, bisa Pi, bisa lain-lain. Maka ketika kita melakukan proses integrasi dari sebuah fungsi hasil turunan, mencari integralnya, maka tidak hanya fx saja, tapi ditambah sebuah konstanta. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan integral tak tentu. Nah, integral tak tentu dari fx terhadap x adalah fx ditambah sebuah bilangan konstan atau fx plus c. Jadi fx plus c ini adalah anti turunan dari fx. C adalah konstanta integrasi. Sedangkan faktor dx menunjukkan bahwa peubah integrasi adalah x. Nah, ada beberapa rumus-rumus untuk integral tak tentu ini. Yang pertama, yang rumus umumnya. Jadi kalau fungsi hasil turunan kita integralkan atau integral f aksen x dx, maka hasilnya adalah fx plus c. Nah, kalau dia berupa fungsi turunan diintegralkan, kemudian diturunkan lagi, hasilnya adalah fx. Kalau dia berupa konstanta, kemudian ada fungsi dx, maka konstanta bisa kita pindahkan ke luar daripada integral ini. Kemudian kalau dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan fungsi, kita integralkan masing-masing. Nah, rumus-rumus teknis, integral untuk standar,
plus C. Kalau dia berupa U pangkat N, maka, nah inilah rumus integral secara umum nih. Kalau dia berupa seper U du, maka integralnya ln U plus C. Kalau dia berupa bentuk bilangan E natural, K per N E NU plus D, bentuknya seperti ini, K A NU du, maka KANU per N dan A plus C. Nah, ini beberapa rumus-rumus yang bisa digunakan untuk trigonometri. Seperti ini. Nah, ini cukup nanti dilihat lagi rumus-rumusnya. Ada ketemu bentuk integral, gimana hasilnya. Oke, ini ada contoh. Selesaikan integral berikut. Ada 4. Yang pertama ini X pangkat 4. Nah, sesuai dengan rumus integral tadi, kalau ini sama saja dengan secara umum itu X pangkat N, maka integralnya adalah seper N plus 1 X N plus 1. X pangkat N plus 1. Jadi kalau N-nya 4, 1 per 4 plus 1 X pangkat 4 plus 1 plus C. Jangan lupa integral tak tentu itu plus C. Seper 5 X pangkat 5 plus C. Nah, kemudian seper X kuadrat. Nah, ini kita rubah dulu bentuknya jadi X min 2. Kemudian sesuai dengan rumus integral, hasilnya adalah ini. Kemudian bentuk akar. Nah, kita rubah dulu bentuk akar ini. Jadi kalau akar X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3 per 2. Kemudian kita integralkan. Kemudian bentuk trigonometri, tangen X per secant X, kita rubah dulu. Tangen itu sin per cos, secant itu adalah seper cos. Kita rubah, baru kita selesaikan. Oke, kemudian ini ada contoh lagi untuk bentuk trigonometri, tapi berupa penjumlahan. Integralkan masing-masing. Ini, kemudian ini. Plus C, jangan lupa hasilnya adalah ini. Kemudian bentuk pembagian. Ini kita pindahkan ke atas. Jadi X pangkat minus 2, kemudian kita kalikan. Hasilnya adalah ini. Di X pangkat 2 ini kita pindahkan ke atas seperti ini. Jadi minus min 4 X pangkat 3 4 dikali X pangkat minus 2. Nah, oke, kira-kira itu untuk integral. Jadi untuk materinya sampai di sini. Di kalkulus 1 juga kita sampai di integral tak tentu ini, pengantar. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti akan dilanjutkan di kalkulus 2. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.